Kalau boleh kasih masukan nih untuk kabinet saat ini dengan menyikapi situasi global yang ada, kira-kira apa masukannya? Ya, kabinet sekarang mungkin sudah cukup baik untuk dalam situasi yang stabil. Ya, dalam stabil normal ya. Nah, mungkin kita agak lebih ditingkatkan lagi stabil yang lebih tidak normal. Tidak normal itu menghadapi situasi yang pergerakannya sangat cepat, stabil waspada gitu. Karena kita memang bukan negara yang didesain seperti Amerika, seperti Rusia yang memang power projection-nya atau ini kan keluar gitu. Keluar kita kan sudah dalam mukadimah pembukaan kan jelas kita itu negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan, anti penjajahan. Artinya kita tidak mungkin untuk menginvasi negara lain. Itu udah bukan dari kita gitu ya. Nah, tapi yang namanya keadaan damai itu kan butuh kekuatan. Orang butuh damai itu kan orang lain perdamaian pun butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Kalau kita ngomong, damai dong, tapi kita nggak punya kekuatan, lu gimana? Gitu. Susah. Karena kita nggak bisa bertahan juga, repot juga. Itu makanya. Jadi bertahan tapi lebih aktif gitu ya. Tapi kan di setiap pidatonya Pak Presiden itu selalu ada pesan itu ya bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, tidak bisa diprediksi. Nah itu kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan para menterinya, sudah menerapkan apa yang sudah disampaikan Presiden belum? Ya. Mungkin belum semua ya, belum semua lini gitu ya. Jadi mungkin kalaupun ini sudah masih perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Jadi terutama di kebijakan-kebijakan yang langsung kepada masyarakat gitu. Gimana menenangkan masyarakat? Mungkin ya akan tidak hanya bicara tapi ada aksi yang nyata yang menyatakan bahwa baik masyarakat tenang, kita bersama-sama hadapi situasi ini dengan cara khas Indonesia, gotong royong gitu ya, untuk sama-sama menghadapi ini gitu. Nah ini kayaknya chemistry ini masih belum maksimal gitu, mengajak masyarakat gimana untuk merasakan itu. Jangan sampai malah justru terjadi kan ada bantahan sana sini gitu kan, ya itu. Melibatkan rakyat secara langsung. Bahwa kita itu sama-sama satu tim gitu. Nah, gitu. Setuju sih dengan Mas Bung ya. Jadi bahwa memang ini ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat gitu untuk menjaga situasi supaya kondusif, intinya itu. Betul. Dan itu perlu dukungan kan, perlu support juga gitu. Baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk saling jaga itu gitu. Nah, ini memang belum terlalu terasa gitu karena masing-masing jalan dengan jalannya masing-masing sebenarnya gitu. Dan mungkin nanti usulan kita sebenarnya ide gitu ya terkait adanya kabinet yang baru ketika hendak reshuffle ini kan, isu-isu reshuffle udah mulai muncul, ya ini bisa jadi sebenarnya pertimbangan gitu, pertimbangan bahwa kedepannya nanti ya perlu ada orang-orang kuat, perlu ada sosok-sosok yang tangguh gitu ya, yang memang bisa membawa pemerintahan ini juga akhirnya sesuai dengan arahannya Pak Presiden, Pak Prabowo gitu. Bahwa kita harus mengantisipasi semua potensi yang ada gitu. Nah perang ini memang mungkin jaraknya jauh, tapi collateral damage-nya tuh kemana-mana Mas, gitu. Artinya kerusakan akibat perang di Selat Hormuz, gitu ya, itu berimbas kepada banyak negara, gitu. Dan termasuk salah satunya Indonesia, gitu. Dan nggak cuma Indonesia doang, tapi negara-negara di ASEAN, di Asia Timur, Cina, Jepang, gitu kan, itu juga mengalami hal yang sama, gitu kan. Dan ini yang kemudian harus diantisipasi, dan perang-perang yang menggunakan cyber, menggunakan IT dan segala macam yang tidak menggunakan kekerasan fisik itu juga harus diantisipasi sama kita juga gitu. Jangan sampai nanti ke depannya kita malah jadi akhirnya tidak punya pertahanan, terus kemudian kita terlena dengan situasi yang seolah-olah aman, gitu. Padahal sebenarnya tadi tidak aman, gitu. Padahal sebenarnya kita juga lagi terancam. Gitu. Ada sedikit omongan dari kemarin ya, kita punya Tuntut Poin Aja dengan Pak Slamet Ginting. Ada kutipannya mengenai soal pertahanan itu, bagaimana kita Indonesia itu harus bertahan. Kita coba lihat kutipannya dikit. Memang ketika orang yang menarik nih ya, ada upaya demilitarisasi. Pasti dari mana? Dari asing. Ingin militer kita lemah. Itu betul. Dalam situasi begini.
Ini kan sama dengan demo kemarin Desember 2025 di Iran dan puncaknya di Januari. Ya. Itu proksi kan. Ya. Dan sekarang pasti ingin termasuk Indonesia militernya dilemahkan terus-terusan. Karena kalau militernya lemah mudah asing masuk. Bagi saya sekarang dalam kondisi seperti ini antara stabilitas nasional menjaga kelautan dan demokrasi harus seiring. Oke. Demokrasi bukan tujuan tapi alat. Tapi kita butuh sekarang militer kita yang kuat. Nggak masuk akal rakyat dengan 280 juta jiwa lebih, militernya cuma 500.000. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. 10%-nya enggak, 5% enggak, 1%-nya juga, 0,5%-nya enggak, 0,25%-nya juga enggak. Terus militer kita mau dipreteli, logika berpikirnya dari mana? Ya. Sementara Eropa Barat sekarang menghidupkan kembali wajib militer. Kita kalau ngomong wajib militer aja dianggap kita militeristik. Ya, Itu dengan rancangan Komcat saja sudah militeristik. bagi saya lihat aja. Ya, itu Mas Bung. Kalau kaitannya itu tadi kan kekhawatirannya adalah itu tadi militeristik nanti. Kalau Ya. misalnya ini kita sebenarnya juga mengarahnya ke waspada perang itu tadi kan. Ya. Itu gimana? Kita kasih batasannya seperti apa? Ya, namanya ahli militer dan pertahanan, ya pasti condongnya ke sana gitu ya. Cuman memang kita sudah sepakat sebagai negara demokrasi, artinya memang perhitungan-perhitungan itu harus menjadi bagian dari pertimbangan bahwa negara kita sangat besar, gitu kan. Dengan wilayah yang dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah yang sangat luas, lautnya luas, kepulauan, itu membutuhkan penjaga-penjaga yang memang tangguh gitu. Yeah. Jangan sampai, karena pintu kita banyak banget gitu. Banyak Pintu banget. minta untuk diinfiltrasi asing itu banyak banget, dan itu tidak mungkin kita nihilkan ya. Tidak mungkin kita nolkan. Cuman memang kita harus menutup serapat mungkin pintu-pintu intervensi itu. Betul. Bahwa itu diterjemahkan untuk menambah pasukan, ya itu hal lain, itu pendapat dari salah satu ahli. Tapi mungkin ahli yang lain yang juga kan kita ini banyak orang pinter ya, ahli ekonomi, ahli politik, semuanya bisa menyumbangkan pikiran-pikirannya dan pada akhirnya akan ditaruh di meja, kemudian presiden yang akan ngambil keputusan gitu. Karena kan selain itu kan kita kan negara yang memang secara dibentuk berdasarkan kebersamaan ya. Kalau kita kan sistem pertahanannya kan hankam rata ya. Artinya rakyat semesta. Artinya kalau kita perang, ini bedanya dengan Amerika ya. Amerika itu kalau perang ya tentaranya yang maju. Kalau diserang gitu. Nah, kalau kita begitu kita diserang oleh luar, ya semuanya ikut gitu. Ya kan? Zamannya Jenderal Sudirman, ya kan? Dia kan tentara bersatu dengan rakyat, bahkan waktu itu kan karena kita belum punya angkatan bersenjata kan diambil dari yang ikut berjuang itu kan. Jadinya. Nah, itu kembali ke dasar itu, bahwa kita itu memiliki hal-hal yang unik, yang makanya inspirasi perang gerilya itu menjadi bagian yang dipelajari oleh mungkin Amerika mempelajari bagaimana Indonesia itu meskipun dijajah 350 tahun plus 3,5 tahun itu kok masih mampu melawan gitu. Artinya kita ini negeri yang memiliki pengalaman yang kuat sebagai petarung juga gitu. Betul. Nah, meskipun setelah lahir sebagai ini kita mendeklarasikan sebagai negara yang cinta damai, ya gitu. Itu mungkin yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Yang mungkin dengan Rusia beda, dengan Cina juga beda gitu ya. Ya gitu sih. Ya, Intinya dalam konteks ini bukan berarti kabinet perang itu artinya terus militerisasi kebijakan sipil. Itu kan satu hal ya. Beda ya? Ya, harus didudukkan dengan pendapat-pendapat yang dari tempat lain gitu. Dari sisi ekonom mungkin berbeda gitu ya kan, melihat dengan situasi sekarang gitu kan, dengan anggaran belanja kita, terus kemudian APBN kita juga gimana gitu ya kan, terus kemudian cadangan kita berapa gitu. Nah, ini kan harus kita prediksikan ke depannya. Jangan sampai nanti kita malah kekurangan uang gitu kan, dan malah untuk menghidupi negara ini juga kita juga akhirnya ngutang, kan repot nih gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dievaluasi lagi gitu. Dengan kondisi yang sekarang bisa jadi penetrasi negara-negara lain itu tidak dalam bentuk
tentara, benar. tidak dalam Tidak bentuk serangan fisik. tapi juga dalam bentuk serangan militer. ekonomi, Betul. iya kan? Dan perang yang dimaksud di sini Iya. belum tentu hanya militer ya, berarti Iya, artinya belum berarti tentu. kita Dalam arti yang luas. kewaspadaan Dalam yang arti lain yang juga. luas, iya. Ya, Gitu. apalagi ekonomi itu tadi. Iya, kalau- Nah, ada kabar baru hari ini tuh Menkyu merombak sedikit di internalnya. Ya. Ya mudah-mudahan itu bagian dari setelah melihat Menkyu dari mana? Dari Kunjungan ke New York, New York, ketemu ya. Oh. mereka harus melakukan bagaimana penyesuaian-penyesuaian di dalam kan? Iya, Ya. iya. Karena tantangannya ternyata berbeda. Ada langsung 2 dirjen dilepas Iya, sama ini. Ya. kan? Ya terlepas dari pertimbangan internal pasti kan mereka juga harus melihat oh kalau memang timnya ini masih kurang Ya. atau masih punya kemampuan yang tidak tepat ya mestinya harus ada pergantian-pergantian itu menurut saya hal yang wajar gitu. Iya. Tapi ada yang perlu dikhawatirkan nggak sih dari dari situasi ekonomi di internal di dalam negeri kita sendiri dengan melihat situasi di global? Ya kalau yang sudah muncul kan Banyak ya sebenarnya. kekhawatiran itu bagaimana APBN kita kuat menahan sampai Ya. seberapa kuat menahan Iya. krisis energi dan pangan ini. Betul. Karena yang kita belum tahu sampai kapan. Nah, sementara keterbatasan APBN kan terbatas ya. Betul. Iya. Nah, gimana caranya nambal, gimana caranya kita Ya. untuk mengelola itu agar kita tetap bertahan, tapi tetap dengan prinsip bahwa kita bukan negara yang ofensif, Ya. kita tetap defensif, tapi kita juga bisa berkawan dengan berbagai pihak yang berperang, sehingga bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan nasional kita. Ya, gitu. lobby-lobby internasional, Ya. politik, diplomasi itu Kedekatan penting ya. kita mungkin dekat dengan Amerika, tapi Iya. jangan bermusuhan dengan Cina. Iya. Ya. Juga harus berkawan baik dengan Rusia, dengan Australia, apalagi dengan negara ASEAN yang Ya, tetangga. makanya kita butuh diplomat yang emang handal itu. Ya, untuk menerjemahkan situasi yang tidak mudah. Saya yakin ini tidak mudah. Tapi bukan berarti Indonesia itu bukan negara yang tidak bisa mengikuti itu gitu. Karena kita punya pengalaman lama. Zamannya kita merdeka awal-awal kan juga situasi politik geopolitik waktu itu kan juga sangat Ya. krusial ya. Betul. Ketika perang dingin, Iya. terus kemudian Belanda ingin menjajah lagi, kita harus minta Iya. bantuan Uni Soviet waktu itu untuk mengusir mereka gitu. Nah ini bagian seni yang memang harus diikuti oleh Iya. teamwork yang bagus Iya, iya. menurut saya. Itu ya. Tapi bukan berarti terus harus darurat militer gitu Oh bukan ya? enggak, bukan itu Bukan maksudnya. itu ya bukan urusannya. itu. Oke, oke. Jadi Ini harus dibedakan banget. Iya, supaya benar. clear nih. Iya. Iya, harus Jadi clear, perang harus dalam clear. semua lini, Ya. dalam semua lini dengan tetap berpegang kepada kepentingan nasional, terutama dari perintah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Oke Mas Pung, Mas Andri, Siap. Ya. kita cukupkan dulu untuk komen hari ini ya. Ya. Teman-teman Sobat Sindo kalau mau komen soal bagaimana apa yang kita bahas tadi, bisa komen di bawah ya.